Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. سيد الكونين والثقلين حبيبنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian, dahulu di Irak ada seseorang yang bernama Shibli. Shibli ini kesehariannya pakaiannya lusuh. Aromanya tidak membuat nyaman orang sekitar. Bahkan masyarakat daerah tersebut menyatakan Shibli ini adalah gila. Suatu saat ada seorang ulama besar, syekh harismatik daerah tersebut. Dia datang mencari-cari, mengejar-ngejar Shibli yang dinyatakan gila oleh orang-orang itu. Ulama besar ini datang menemui Shibli, mencium-cium Shibli. Dicium keningnya. Melihat pemandangan ini tentu membuat orang sekitar kaget sekaligus iri. Mereka bertanya-tanya, kenapa kok bukan saya yang dicium-cium oleh ulama besar ini? Kok malah mencari-cari dan mencium Shibli yang dinyatakan gila oleh banyak orang? Ketika syekh ini ditanya, beliau menjawab, yang saya lakukan ini sama persis sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepadanya tadi malam di mimpi saya. Ulama besar ini juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ya Rasulullah, kenapa engkau mencium Shibli yang dinyatakan gila oleh banyak orang ini? Yang baunya busuk ini. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, Shibli ini adalah seseorang yang setiap selesai salat selalu merenungkan sifat-sifat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meresapi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam ayat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shibli mengulang-ulang ayat ini sambil meresapi sifat-sifat Rasulullah. Kemudian dia menutupnya dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita bertanya, sifat Rasulullah yang digambarkan dalam ayat 128 surat At-Taubah tadi gambarannya seperti apa? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah merasakan sakit ketika kita merasa sakit. Rasulullah hatinya seakan-akan teriris-iris bila menyaksikan ada di antara umatnya yang dizalimi oleh orang lain. Rasulullah pundaknya hancur bila ada di antara umatnya yang menanggung beban hidup yang berat. Tidak hanya itu para hadirin. Bahkan ketika menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah,
ya Allah, sakaratul maut itu sakit, maka izinkan saya sakarut mautnya orang sedunia ini biar saya yang tanggung, kata Rasulullah. Sampai-sampai kayu siwak yang kering, remuk, redam digigit oleh Rasulullah saat melalui sakaratul maut. Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumah. Kemudian beliau menyatakan, Sayyidah Fatimah menyatakan, saya tidak tega melihat ayahku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga keluar rumah. Beliau juga menyatakan, tidak tega aku menyaksikan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Rasulullah demikian? Tidak lain karena beliau menanggung rasa sakitnya sakaratul maut umat sedunia. Maka kemudian saya bersaksi dan saya yakin seyakin-yakinnya tidak akan pernah ada orang yang berjuang, yang memperjuangkan dirinya, mempersembahkan dirinya melebihi Rasulullah kepada diri kita semua, bahkan sekalipun ayah ibu kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, nanti suatu saat apabila kita sampai ajal kita menjemput, kemudian kita merasakan enak, merasakan nyaman, jangan pernah anggap bahwa itu adalah kehebatan saudara-saudara. Tidak. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan memohon kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut umat sedunia Rasulullah yang tanggung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab itu apabila di antara kita sudah ada yang bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa empati, rasa peduli kepada orang lain, Rasulullah tersenyum, Rasulullah senang. Artinya saat itu kita sudah mampu membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang kedua, setelah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sifat Rasulullah yang kedua, harisun alaikum. Harisun alaikum adalah artinya siang dan malam dilalui oleh Rasulullah. Harapannya cuma satu, kita semua umatnya ini menjadi umat yang baik. Harapannya adalah kita semua tidak hanya menjadi pribadi yang harum di bumi, tetapi juga harum di langit. Oleh sebab itu, apabila ada satu kesalahan yang dilakukan oleh umatnya, satu saja yang dilakukan oleh umatnya, Rasulullah akan berkata kepadanya, begitu tega engkau menyakiti aku, tidakkah aku nanti akan ditanyakan oleh Allah di pengadilannya? Ma'asyiral muslimin, satu dosa adalah linangan air mata untuk Rasulullah. Satu kebaikan adalah senyum bahagia untuk Rasulullah yang kita cintai. Sifat selanjutnya, ma'asyiral muslimin, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah langsung mengambil tindakan, langsung menghampiri orang-orang yang punya masalah. Tidak hanya retorika, tidak juga pencitraan, tapi bukti nyata. Bisa digambarkan, andai ada di antara kita para bapak yang hadir ini sakit, maka Rasulullah akan mendatangi Anda kemudian bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apabila ada di antara kita yang punya problem, Rasulullah akan hadir kepada kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Demikian agung sifat dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka sudah waktunya kita semua ini pergi ke keluarga kita masing-masing. Kita memberitahukan anak kita semua tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Rasulullah itu yang pernah mengikat batu di perutnya,
mengikat batu di perutnya sebagai tanda bahwa beliau merasakan lapar yang begitu sangat, menahan lapar. Itu Rasulullah. Bahkan suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gunung ini, batu-batunya, pasir-pasirnya saya akan jadikan emas dan perak untuk Anda. Apa kata Rasulullah? Tidak wahai malaikat Jibril. Biarkan aku lapar sehari dan aku kenyang satu hari. Aku lapar satu hari untuk menyatakan bahwa saya ini hina dina di hadapan Allah, agar saya bisa meminta-minta kepada Allah. Dan biarkan saya kenyang di hari yang lain, agar saya bisa menyampaikan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ceritakan juga kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita, ketika Rasulullah mampu untuk membalas perlakuan-perlakuan orang yang zalim kepada beliau. Apa jawab beliau? Innama ana rahmatum muhdah. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menebarkan kasih sayang. Rasulullah juga bersabda dalam sabdanya yang lain, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan siksa orang-orang yang berbuat yang melampaui batas kepada saya. Ampuni mereka semua, karena sejatinya mereka semua belum mengerti, belum faham, belum mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih belum berpisah dengan bulan Rabiul Awal, yang oleh sebagian orang ini diistilahkan dengan Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Karena apa? Karena sebagian di antara kita banyak yang berlomba-lomba untuk menghadirkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah-rumahnya. Banyak sekali yang berlomba-lomba untuk mengisi relung hatinya dengan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mau menghabiskan hari-harinya kecuali melantunkan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan ini, dan pada gilirannya bapak-bapak yang hadir di majelis ini, di masjid ini, pada gilirannya semoga diberikan rizki, semoga diberikan kemuliaan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu dalam mimpi. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu pesan kami yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bergembiralah dengan Rasulullah. Bergembiralah dengan Rasulullah. Pelajari sejarah hidupnya, dan jangan pula mau untuk melalui hari-hari tanpa membasahi lisan kita dengan solawat dan mengirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا وفرج كروبنا وقض ديوننا واصلح ذات بيننا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم شفع فينا رسول الله، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا، اللهم احشرنا في زمرة أهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.